Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan penentuan biaya proses. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai pengantar untuk penentuan biaya proses ini. Jadi asumsinya di pertemuan minggu lalu bahwa perusahaan tidak memiliki persediaan unit dalam proses awal maupun akhir periode, sehingga untuk perhitungan atau pelaporannya itu tidak ada departemennya. Nah, namun untuk pertemuan kali ini lanjutannya terkait penentuan biaya proses, di sini ada unit awal dan juga unit akhir dalam suatu proses produksi tersebut. Sehingga di sini juga nanti akan diperhitungkan berapa departemen yang ada pada perusahaan tersebut. Nah, di sini juga diasumsikan bahwa perusahaan sudah pernah melakukan operasional sebelumnya, sehingga ada yang namanya persediaan unit dalam proses awal. Nah, pada penentuan biaya proses ini untuk persediaan unit dalam proses awal, kita mengenal dua metode yang juga akan kita gunakan, yaitu yang pertama adalah metode rata-rata dan yang kedua adalah metode MPKP atau masuk pertama keluar pertama. Nah, yang membuat berbeda di sini adalah karena yang kita laporkan ini adalah perusahaan manufaktur. Jadi berbeda dengan yang sudah pernah kita pelajari pada sebelum UTS, yakni beberapa metode yang digunakan untuk pencatatan bahan baku. Jadi silakan teman-teman lepaskan yang ada di bahan baku yang sebelum UTS karena meskipun agak sama metodenya, namun perilakunya adalah berbeda atau cara perhitungannya berbeda. Jadi di sini metode rata-rata dan metode MPKP itu berbeda ya dengan yang ada di biaya bahan. Jadi lepaskan yang ada di biaya bahan yang setengah semester lalu. Nah, di sini dalam metode rata-rata dalam metode rata-rata unit dalam proses awal diperlukan seolah-olah dimasukkan ke dalam proses pada periode bersangkutan dan juga bercampur dengan unit masuk proses pada periode tersebut. Sehingga di sini bisa disimpulkan bahwa pada metode biaya rata-rata, biaya tidak dibedakan menurut waktu terjadinya. Sehingga biaya persediaan unit dalam proses awal akan kehilangan identitasnya karena penjumlahan yang dilakukan pada metode rata-rata ini. Nah, mungkin di sini teman-teman masih sedikit agak bingung, nanti ketika sudah proses perhitungannya, insya Allah sudah tidak akan bingung lagi. Karena memang pelaporannya kita agak sedikit berbeda ya, jadi tidak akan saya tekankan pada hanya penjurnalan saja, karena asumsi saya bahwa teman-teman itu sudah memahami pada saat sebelum UTS itu ya untuk pembuatan jurnal-jurnalnya. Namun saya tekankan di sini adalah pembuatan laporannya. Makanya di minggu sebelumnya, saya menjelaskan pada teman-teman bahwa pelaporannya itu agak sedikit berbeda, yang ketika di PA1 atau pengantar akuntansi pertama itu kan teman-teman disuguhkan pada bagaimana membuat jurnal, kemudian membuat neraca, laporan laba rugi, dan sebagainya. Namun ketika di akuntansi biaya ini, pelaporannya untuk terkait dengan biaya proses, itu ada 3 komponen utama yang harus teman-teman kerjakan pada laporan itu. Yang pertama adalah data kuantitas, yang kedua adalah biaya yang dipertanggungjawabkan, dan yang ketiga adalah pertanggungjawaban biaya. Oke, di sini saya lanjutkan untuk metode rata-rata. Dalam metode rata-rata, biaya tidak dibebankan menurut waktu terjadinya. Sehingga untuk rumusnya, untuk biaya per unit pada biaya rata-rata ini atau metode rata-rata, yakni biaya persediaan unit dalam proses awal ditambah dengan biaya yang ditambahkan selama satu periode yang bersangkutan. Kemudian setelah penambahan tersebut dibagi dengan unit ekuivalen. Nah, ini juga ada bahasa baru ya, unit ekuivalen. Nah, nanti akan saya jelaskan juga di belakang, apakah itu yang namanya unit ekuivalen. Kita lanjut di metode yang kedua, yaitu metode MPKP atau masuk pertama keluar pertama. Nah, teman-teman bisa menyebutnya juga metode FIFO.
Nah, di sini persediaan unit dalam proses awal diperlakukan terpisah dengan unit masuk proses dalam periode yang bersangkutan. Jadi istilahnya ketika di metode MPKP ini sebetulnya bedanya dengan metode rata-rata, metode MPKP ini nanti akan lebih rinci menjelaskan terkait dengan proses masuk keluarnya unit yang kita akan produksi, gitu ya. Jadi untuk metode MPKP ini ada 2 unsur biaya produk selesai yang harus dipisahkan, yaitu yang pertama adalah biaya total per unit produk selesai yang berasal dari unit dalam proses awal, dan juga biaya total dan per unit produk selesai yang berasal dari unit masuk proses periode yang bersangkutan. Sehingga rumus yang dapat kita gunakan ketika kita ingin menghitung biaya per unit untuk metode MPKP ini adalah biaya ditambahkan selama satu periode yang bersangkutan langsung dibagi dengan unit ekuivalen. Nah, perhitungan atau rumus-rumus yang sudah saya sebutkan pada metode MPKP maupun metode rata-rata ini nanti akan teman-teman gunakan pada saat melakukan pelaporan keuangannya. Nah, di sini untuk lebih jelasnya saya munculkan tabel terkait dengan perbandingan metode rata-rata dan metode MPKP. Jadi di sini untuk deskripsinya, metode rata-rata tidak membedakan antar unit selesai dan persediaan barang dalam proses awal, dan juga unit selesai dari unit masuk proses dan periode yang bersangkutan. Jadi untuk metode rata-rata ini tidak dibedakan ya antara unit selesai pada persediaan barang di awal dan unit selesai pada unit masuk proses periode yang bersangkutan. Jadi di sini intinya awal yang harus kita jelaskan itu adalah unit bahan yang akan kita lakukan proses produksi. Nah, di sana karena kita asumsinya adalah perusahaan yang sudah pernah memproduksi sebelumnya, sehingga kalau perusahaan sudah pernah memproduksi sebelumnya, pasti ada yang namanya persediaan barang dalam proses awal, atau persediaan awal lah istilah gampangnya. Nah, persediaan awal tersebut akan kita tambahkan dengan dengan bahan yang ada di proses periode ini, yang akan kita proses produksi pada periode ini. Kemudian untuk di MPKP, deskripsinya adalah unit dan biaya persediaan barang dalam proses awal dilaporkan terpisah dari unit dan biaya periode yang bersangkutan. Sehingga bedanya antara rata-rata dan MPKP, yang rata-rata itu tidak dipisahkan, yang MPKP dipisahkan antara persediaan awal dan unit yang masuk dalam proses hari ini atau periode ini. Sedangkan NPKP dipisahkan. Unit awalnya berapa, kemudian masuk prosesnya berapa. Dan juga di pelaporan akan berpengaruh ya nanti dilaporkannya seperti apa. Kemudian laporan biaya produksi yang akan kita lakukan di sini, perbedaannya antara rata-rata dan MPKP adalah yang pertama terkait dengan data kuantitas. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, laporan biaya produksi pada penentuan biaya proses ini ada 3 komponen utama. Yang pertama data kuantitas, unit ekuivalen atau unit produksi ekuivalen. Data kuantitas, unit ekuivalen itu nanti juga akan penting, namun tidak akan kita laporkan secara langsung pada laporan biaya produksi. Jadi data kuantitas yang ini yang 3 elemen utama yang masuk pada laporan, yaitu data kuantitas, biaya yang harus dipertanggungjawabkan, dan bertanggungjawabkan biaya. Nah, di sini data kuantitas untuk rata-rata dan MPKP prosedurnya sama pada kedua metode ini. Kemudian untuk unit ekuivalen, yang rata-rata semua unit selesai selama satu periode dimasukkan ke dalam unit ekuivalen sebesar 100% selesai. Berapapun tingkat penyelesaiannya yang sudah dicapai oleh persediaan barang dalam proses awal. Namun untuk MPKP persediaan awal dimasukkan ke dalam unit ekuivalen sebesar yang diperlukan untuk menyelesaikan unit tersebut pada periode yang bersangkutan. Karena pada biaya rata-rata itu tidak dibedakan antara unit selesai dan unit masuk dalam proses, sehingga untuk unit ekuivalennya
itu adalah dimasukkan semua 100% selesai. Jadi karena asumsinya sebelumnya itu asumsinya adalah tidak ada unit awal dan unit masuk dalam proses, sehingga diasumsikan 100% selesai. Namun pada MPKP ya disesuaikan dengan persentase selesainya berapa. Kemudian ada biaya yang dipertanggungjawabkan. Jadi untuk metode rata-rata biaya persediaan barang dalam proses awal dijumlahkan dengan proses biaya yang ditambahkan selama periode yang bersangkutan untuk memperoleh biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk MPKP, biaya persediaan barang dalam proses awal disendirikan dan tidak dimasukkan dalam perhitungan biaya per unit ekuivalen. Kemudian untuk pertanggungjawaban biaya, biaya yang ditransfer keluar dihitung dengan mengalihkan unit ditransfer dengan biaya per unit ekuivalen. Atau hanya ada satu jumlah biaya per unit ekuivalen. Namun untuk MPKB adalah biaya yang ditransfer keluar diasumsikan pertama-tama berasal dari persediaan barang dalam proses awal, kemudian dari unit masuk proses periode yang bersangkutan. Kalau dibaca dari sini, untuk biaya yang dipertanggungjawabkan dan pertanggungjawaban biaya memang ada terlihat sekali perbedaan secara signifikan. Jadi untuk biaya yang dipertanggungjawabkan itu ada beberapa penjumlahan terlebih dahulu karena konsepnya adalah rata-rata. Sebelum dibagi otomatis harus dijumlahkan terlebih dahulu. Namun kalau MPKP karena sudah kita pisahkan dari awal sehingga langsung ada ketika ada perhitungan biaya per unit langsung dibagikan saja, tidak perlu ada yang ditambahkan. Untuk pertanggungjawaban biaya, karena di metode rata-rata itu memang tidak dipisahkan antara unit awal dan unit dalam proses, ketika di pelaporannya pertanggungjawaban biaya harus ada di sini ya, dihitung dengan mengalihkan unit transfer dengan biaya per unit ekuivalen. Namun di MPKP diasumsikan pertama-tama berasal dari persediaan barang proses awal. Kemudian dari unit proses kemudian dari unit masuk proses periode yang bersangkutan. Nah, ini kelihatan sekali perbedaannya ya. Kemudian pada akhir kesimpulan bisa disimpulkan bahwa karena memang pemisahannya ada secara lebih rinci untuk metode MPKP, sehingga metode MPKB bisa memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan dengan metode rata-rata. Kenapa? Lebih memberikan penjelasan yang lebih mendekati dengan aliran fisik. Nah, untuk laporan biaya produksi yang kita bahas pada pertemuan hari ini adalah untuk satu departemen saja. Saya akan menjelaskan pelan-pelan ya, karena memang metode perhitungan ini lumayan baru untuk teman-teman, karena tidak sama dengan akuntansi yang di awal, yaitu pengantar akuntansi. Jadi, biar teman-teman lebih memahami, tuh untuk laporan biaya produksi, karena kita prosesnya, asumsinya adalah perusahaan manufaktur, sehingga perjalanan atau alur produksi suatu perusahaan manufaktur adalah dari inputnya kita adalah bahan, kemudian ada proses yang diproses di dalam pabrik, ya, diproses dalam suatu proses produksi, kemudian output kita adalah barang jadi. Jadi ini untuk membuka logika kita terkait dengan pelaporan biaya produksi ini. Jadi ada bahan, proses, dan barang jadi, atau input, proses, output. Nah, di sini supaya teman-teman lebih memahami terkait dengan penjelasan saya yang di depan, langsung akan saya tunjukkan kepada satu contoh soal. Di sini dicontohkan di perusahaan PT GECO Media Indonesia Tbk yang memproduksi barang dengan satu jenis produk. Kita akan fokus pada satu jenis produk terlebih dahulu dan diproduksi secara terus-menerus. Kemudian perusahaan hanya memiliki satu departemen produksi, sehingga kita bisa melaporkan data produksi pada bulan Oktober 2020 sebagai berikut. Jadi data
Ini harus teman-teman ingat karena data ini untuk soal ini akan digunakan untuk mengerjakan dua metode sekaligus. Yang pertama metode rata-rata terlebih dahulu, kemudian yang kedua adalah metode MPKP. Jadi unit dalam prosesnya yang masuk pada persediaan awal, asumsinya adalah sisa dari persediaan periode lalu. Misalnya di periode berarti apa? Kita sekarang periode Oktober berarti di Oke, betul. Kemudian kita jelaskan di bawahnya persediaan awalnya, kemudian bahannya berapa persen, ternyata di bahan itu 100% selesai dari 1000 unit ini. Kemudian untuk tenaga kerja dan overhead pabriknya masih 60% selesai. Ternyata persediaan akhirnya di bulan yang lalu, di bulan September, bahannya itu 100% selesai, namun tenaga kerja dan overhead pabriknya masih 60% selesai. Jadi, karena kita memang proses produksinya seperti itu, jadi jangan bingung teman-teman kalau memang di persediaan barangnya belum 100% semuanya selesai. Itu. Kemudian unit masuknya ada 80.000 unit dan yang akan diproses bulan ini. Nah, di sini kemudian unit selesainya 75.000 unit. Jadi teman-teman bayangkan dulu untuk unit dalam proses atau persediaan awalnya kita ada 1.000 unit nih. Kemudian unit masuknya 80.000 unit. Berarti kan total yang akan kita produksi adalah 90.000 unit. Dari mana? Unit dalam proses awal ditambah dengan unit masuk. Nah, masukan ini atau inputnya kita, inputnya perusahaan harus sama dengan nanti yang akan kita keluarkan atau keluaran. Unit selesainya berapa dari 90 unit yang kita produksi, unit yang selesai adalah 75.000 unit. Nah, dalam hal ini unit selesai berarti dari ketiga ketiga komponennya dari bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik itu semuanya sudah selesai, diproses dan ditransfer ke persediaan barang jadi. Namun ada 15.000 unit yang masih dalam proses. Jadi dari total 90.000 unit, ternyata 15.000 unit itu belum selesai. Belum selesainya di mana? Di tenaga kerja dan overhead pabrik. Teman-teman bisa lihat di sini, bahannya sudah 100% selesai, namun tenaga kerja dan overhead pabriknya belum selesai. Sehingga untuk keluarannya ketika kita jumlahkan 75.000 unit ditambah dengan 15.000 unit sama 90.000 unit. Kemudian untuk biaya-biaya lain yang harus diketahui juga dalam soal ini, yang pertama biaya unit dalam proses. Untuk bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik dicantumkan sebesar sekian. Dan juga untuk biaya yang ditambahkan pada bulan Oktober, untuk biaya tenaga kerja dan overhead pabrik juga sudah dicantumkan. Nah, ini saya ada kesalahan ya. Di sini harusnya bukan 25.000, 40.000 Rp20.000, kemudian 12.000, bukan seperti itu ya. Untuk yang biaya yang ditambahkan untuk bulan Oktober saya ada sedikit kesalahan, jadi saya revisi. Bahan yang ada di biaya ditambahkan adalah 200.000. Kemudian tenaga kerjanya adalah Rp281.880 dan biaya overhead pabriknya adalah Rp150.000. Jadi silakan teman-teman juga dibetulkan di catatan masing-masing ya. Kemudian saya lanjutkan. Untuk yang pertama akan kita hitung adalah data kuantitasnya dulu. Kita tuliskan berapa masukannya, berapa keluarannya yang sudah saya jelaskan tadi. Sehingga keduanya harus balance antara masukan dan keluaran. Kemudian apakah itu unit ekuivalen? Sebelum kita menghitung laporan untuk 3 komponen utama, gitu ya, kita terlebih dahulu harus menghitung yang namanya unit ekuivalen. Unit ekuivalen itu apa? Yaitu jumlah unit setara selesai yang dihasilkan oleh biaya persediaan unit dalam proses awal dan biaya yang ditambahkan selama periode yang bersangkutan. Atau lebih mudahnya,
Ekuivalen itu apa sih? Ekuivalensi itu adalah penyetaraan. Jadi, ketika ada yang berbeda di sana, kita setarakan di sini yang disebut unit ekuivalen. Nah, cara perhitungan unit ekuivalen bisa teman-teman lihat pada PPT ini, yaitu yang pertama kita harus tahu berapa unit yang ditransfer ke persediaan barang jadi. Untuk bahan tenaga kerja dan overhead pabrik kan kita sudah tahu tadi di soal, yaitu 75.000 unit yang bisa ditransfer ke persediaan barang jadi, atau dalam kata lain, semuanya selesai 100%. Untuk unit dalam proses persediaan akhirnya, untuk bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik kan tadi tidak semuanya sudah selesai 100%. Sehingga teman-teman harus mengalihkan persentase selesainya dengan sisa unit yang masih belum ditransfer ke persediaan barang jadi, yaitu 15.000 unit, dikalikan dengan persentase selesainya di persediaan akhir. Seperti yang sudah dicantumkan di soal, untuk bahan 100%, untuk tenaga kerja 80%, dan untuk overhead pabrik adalah 40%. Ketika sudah teman-teman kalikan, berarti tinggal dimasukkan ke kolom-kolom sesuai dengan kolomnya, bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Untuk jumlah unit ekuivalennya tinggal ditambahkan untuk persediaan barang jadi dan unit dalam proses untuk persediaan akhir. Sehingga unit ekuivalensinya untuk bahan 90.000 unit, untuk tenaga kerja 87.000 unit, untuk overhead pabrik 81.000 unit. Ini nanti juga akan teman-teman perlukan atau teman-teman cantumkan pada laporan akhir atau laporan biaya produksi. Nah, kita masuk pada komponen-komponen, 3 komponen yang sudah saya sebutkan untuk membentuk laporan biaya produksi. Nah, di sini laporan biaya produksinya untuk yang pertama adalah data kuantitas terlebih dahulu. Di sini lebih di breakdown lagi, berapa sih persentase yang ada di unit dalam proses maupun unit dalam proses awal maupun unit dalam proses persediaan akhir. Silakan teman-teman buat data kuantitasnya nanti pada laporan biaya produksi seperti ini. Ini sesuai dengan template yang sudah diberikan. Kemudian selanjutnya kita harus mengerjakan yaitu biaya yang harus dipertanggungjawabkan pada laporan biaya produksi. Nah, di sini nanti juga teman-teman kalau ada contoh soal, template-nya sama yang digunakan seperti ini. Cuman yang akan menjadi pencatatan adalah berapa sih biaya-biaya yang harus dimasukkan di sini. Nah, biaya dalam proses persediaan awal, teman-teman masukkan yang awal tadi, yang ada di soal. Kemudian untuk biaya tambahan selama bulan ini, teman-teman masukkan di yang sudah saya revisi tadi, angkanya di sini. Kemudian masing-masing biaya, entah di persediaan awal maupun biaya tambahan, dijumlahkan ya masing-masing. Kemudian nanti teman-teman akan menemukan berapa sih jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi, jumlah dari persediaan awal dan biaya tambahan secara keseluruhan. Dan selanjutnya, di kolom selanjutnya, kita harus memasukkan jumlah unit ekuivalen. Di sini ada 90.000 unit, 80.000 unit, 81.000 unit. Jadi perhitungan unit ekuivalennya kita nanti dimasukkan ke biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Sehingga kita bisa menghitung berapa sih biaya per unitnya. Nah, teman-teman yang harus diingat di sini adalah karena kita menggunakan metode rata-rata sehingga untuk menghitung biaya per unit kita harus tambahkan dulu. Nah, ini yang tadi dijelaskan di perbandingan atau perbedaan antara metode rata-rata dan MPKP. Ditambahkan dulu jumlah biaya, bukan jumlah biaya, ditambahkan dulu dari biaya unit dalam proses persediaan awal dengan biaya tambahan selama bulan ini. Untuk bahan ya ditambahkan dengan bahan, baru dibagi dengan unit ekuivalennya bahan. Untuk tenaga kerja juga seperti itu, tenaga kerja ditambahkan dengan tenaga kerja, baru dibagi dengan jumlah unit ekuivalen. Ya, saya tunjukkan. Untuk bahan, 25.000 ditambah dengan 200.000
baru dibagi dengan 90.000 unit. Teman-teman juga boleh mempraktekkan untuk membuktikan bahwa benar atau tidak cara yang sudah saya jelaskan untuk metode rata-rata. Sehingga teman-teman akan memperoleh biaya per unit ini. Oke. Selanjutnya pertanggungjawaban biaya karena kita menggunakan metode rata-rata sehingga kita langsung pada unit proses persediaan akhir saja. Jadi tidak kita pisahkan antara persediaan barang jadi dan persediaan akhir. Jadi kalau di MPKP nanti akan lebih panjang karena kita bedakan ya unit proses awalnya dan juga persediaan akhirnya. Namun karena ini metode rata-rata sehingga kita langsung saja ada persediaan akhir. Di sini biaya ditransfer ke persediaan barang jadi tadi ya 75.000 unit tadi yang sudah bisa ditransfer ke persediaan barang jadi. Dikali dengan 8,20 rupiah. Ini dari mana? Dari penjumlahan biaya per unit. Jadi kalau teman-teman jumlahkan biaya per unit mulai dari bahan sampai dengan overhead pabrik, jumlahnya akan menjadi 8,20 rupiah. Teman-teman juga bisa mempraktekkan di rumah untuk meng-cross check. Oke. Kemudian saya lanjutkan pada persediaan akhirnya. Berapa sih bahan di persediaan akhir? Tadi seperti, ini mirip dengan perhitungan unit ekuivalen kan ya. Kalau teman-teman perhatikan, 15.000 unit dikalikan dengan persentase selesainya di persediaan akhir. Kemudian tinggal dikalikan dengan biaya per unit. Nah, ini yang menjadi beda. Kalau di pertanggungjawaban biaya, hasil perkalian masih dikalikan lagi dengan biaya per unit yang sudah kita hitung di biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Sehingga kita ketemu data ini untuk per biaya unit dalam proses masing-masing ya, dari bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Kita jumlahkan di sebelah sini, kemudian kita tambahkan dari biaya yang ditransfer di persediaan barang jadi dan persediaan akhir. Sehingga jumlah yang harus dipertanggungjawabkan pada proses produksi ini, periode ini, dan menggunakan metode rata-rata adalah 708.900 rupiah. Nah, nanti akan kita bandingkan dengan metode MPKP ya. Oke, kita bisa lanjut ke perhitungan unit ekuivalen untuk MPKP atau masuk pertama, keluar pertama. Nah, yang pertama, untuk semua template, saya ingatkan teman-teman ya, jadi disamakan saja template yang sudah ada, karena cara perhitungannya akan sama. Nah, untuk MPKP, karena sudah di-declare di awal pada perbedaan metode rata-rata dan MPKP ya, untuk unit dalam proses awal dan unit dalam proses akhir itu dipisahkan. Nah, sehingga terlihat perbedaannya di sini. Nah, penyelesaian unit dalam proses untuk persediaan awal kan tidak ada ya. Sehingga dikosongi saja. Untuk persediaan awalnya, kita punya 10.000 unit tadi. Teman-teman harus ingat soalnya juga ya. Atau dicatat terlebih dahulu juga bisa untuk meng-cross-check pengerjaan-pengerjaan selanjutnya. Di sini ada 10.000 unit dan dikalikan dengan persentase. Nah, di sini yang bikin berbeda. Persentase belum selesainya. Teman-teman harus diingat di sini. Saya ulangi lagi. Dikalikan dengan persentase belum selesainya. Berapa sih belum selesainya? Nah, tadi kalau teman-teman ingat, di bahan itu ternyata 100% belum selesai. 100% sudah selesai. Berarti kan belum selesainya 0% kan? Kemudian di tenaga kerja dan overhead pabrik, belum selesainya itu adalah 40%. Karena apa? Sudah selesainya 60%. Sehingga dikurangi saja 100%, kurangi 60%, sehingga di sini 40%. Jadi di sini saya ulangi lagi adalah dikalikan persentase belum selesainya. Kemudian silakan dikalikan dan diletakkan pada masing-masing komponen ini, bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik.
Kemudian untuk masuk proses di persediaan akhir, kita punya 75.000 dikurangi dengan 1.000 unit yang tadi ada di persediaan awal. Sehingga di sini yang dimasukkan di sini adalah 65.000 unit. Jadi 75.000 dikurangi 1.000 unit. Dimasukkan semuanya di sini. Nah, untuk persediaan akhirnya hampir sama aja ya dengan yang ada di rata-rata, yaitu unit yang ada di persediaan akhir dikalikan dengan proses telah selesainya. Beda ya, ini belum selesainya, ini adalah telah selesainya. Di sini yang ada di dalam soal. Sehingga tinggal dimasukkan pada semua komponennya dan ditotal ke bawah. 65.000 ditambah dengan 15.000, di sini 80.000. Ini juga seperti itu, ditambah ke bawah, ini juga ditotal ke bawah. Kemudian kita lanjut untuk mengerjakan data kuantitasnya. Di sini data kuantitas dimasukkan hampir sama dengan metode rata-rata. Mungkin ada kata-kata di sini, ya. Lebih rinci, dan di sini dimasukkan sesuai dalam soal. Data kuantitasnya sama, baik dari metode rata-rata maupun metode MPKP. Karena yang dimasukkan yang di awal periode sekian, yang dimasukkan sekian, kemudian jumlahnya sekian. Yang sudah bisa selesai sekian, yang masih perlu diselesaikan kembali di periode berikutnya sekian. Jadi masukan dan keluarannya jumlahnya sama, 90.000 unit. Kemudian biaya yang harus dipertanggungjawabkan di metode MPKP ini, teman-teman bisa perhatikan di sini sama dengan metode rata-rata, tinggal dimasukkan saja jumlah biayanya pada setiap komponen. Unit ekuivalennya dimasukkan pada perhitungan unit ekuivalen yang sudah kita hitung menggunakan metode MPKP tentunya. Nah, namun untuk biaya per unit di sini, karena kita tidak ada penjumlahan sebelumnya, sehingga tinggal dibagi saja. Teman-teman juga bisa cross-check pada bukunya teman-teman masing-masing yang sudah memiliki buku. Teman-teman bisa perhatikan di situ, teman-teman hanya perlu membagi pada unit proses persediaan akhir dibagi dengan pada biaya tambahan selama bulan ini, dibagi dengan unit ekuivalen. Teman-teman juga bisa mempraktekkan di rumah untuk meng-cross-check nilai yang sudah saya berikan di sini. Jadi ini dibagi dengan ini langsung ya, tidak perlu ditambahkan pada persediaan awal. Bagi menghasilkan ini dan ditotal. Untuk biaya yang untuk pertanggungjawaban biaya, nah ini teman-teman perlu hitungan ekuivalen tadi untuk juga meng-cross-check di sini ya, tinggal masukkan di sini. Ini kan perhitungan kayak unit ekuivalen tuh, tinggal dikalikan dengan unit. Tinggal dikalikan dengan biaya per unit yang sudah kita temukan. Cuma agak berbeda sedikit memang ya perhitungannya. Ini biaya ditransfer ke persediaan jadwal. Jadi ini adalah jumlah dari biaya unit dalam proses persediaan awal dimasukkan ke sini. Kemudian untuk biaya penyelesaian di proses awal itu seperti ini. Dari perhitungan unit ekuivalen ini depannya nih, dikalikan dengan biaya per unit yang ada di biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Kemudian ditaruh sini nih. Dan dijumlahkan, ditaruh sini. Kemudian untuk jumlah biaya unit selesai pada persediaan awal, 10.000 unit ini yang kita punya di persediaan awal dikalikan dengan 989. Ini adalah dari 1.000 unit dikalikan dengan ini, atau ini jumlahnya ini taruh sini juga sama hasilnya. Kemudian dari unit masuk proses bulan ini dan selesai adalah 65.000 unit dikalikan dengan total jumlah biaya per unit. Taruh sini. Dan kita jumlahkan komponen. Kemudian yang bawahnya juga sama ya. Jadi kayak biaya ekuivalen. Cuman
Tambahkan lagi perkaliannya dengan biaya per unit yang ada di biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Perkaliannya taruh sini dan di total jumlahnya taruh sini, kemudian di total nih. Dari ini tambah ini jadi kalau teman-teman perhatikan, hasil dari jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan adalah ternyata sama. Tapi ini hanya kebetulan saja, bisa jadi dari kedua metode dengan soal yang sama itu menjadi berbeda, itu boleh. Jadi tidak harus balance. Yang harus balance itu tadi di data kuantitas ya, bukan dari hasil akhir dari kedua metode. Itu tidak harus sama. Ini hanya kebetulan saja sama. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita lanjutkan. Sorry, saya kepencet ya. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup sekian karena memang sudah selesai menjelaskan sampai dengan pertanggungjawaban biaya untuk metode MPKP. Sehingga teman-teman bisa mempelajari yang sudah saya jelaskan untuk hari ini. Dan juga nanti akan saya lihat terlebih dahulu teman-teman melihat video ini atau tidak, untuk ada atau tidaknya tugas pada pertemuan hari ini. Jadi memang harus melakukan pembelajaran agak ekstra ya untuk laporan ini karena memang prosesnya agak sedikit panjang. Oke, boleh kita diskusikan ketika ada pertanyaan di kolom komentar Google Classroom maupun di grup WhatsApp kelas kita. Saya akhiri pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.